Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang imam atau pastor sungguhan dalam gereja Katolik dan imam atau pastor gadungan. Saudara-saudari, kasus imam gadungan atau pastor gadungan memang jarang terjadi. Tetapi pernah terjadi di beberapa wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Berikut ini saya paparkan sebuah kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2016 yang lalu. Kepolisian Amerika Serikat pernah menangkap seorang imam gadungan mantan seminaris yang sudah bertahun-tahun berhasil membohongi umat dan beberapa pastor di balik kehalusan tutur kata dan penampilan fisik dan cara berpakaian yang menarik dan sopan layaknya seorang imam. Banyak keuntungan finansial yang ia peroleh, termasuk menipu seorang pastor paroki yang pada saat itu hendak mencari pastor pengganti untuk menggantikannya karena pastor tersebut hendak cuti. Dan termasuk juga pernah menipu umat dengan menjual tiket palsu senilai ribuan dolar untuk bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Saudara-saudari, ketika pastor tersebut ditangkap, maka kejadian itu benar-benar menghebohkan warga yang pernah dilayaninya atau umat yang pernah dilayaninya. Teristimewa karena pada waktu itu umat di tempat itu pernah dilayani sakramen Ekaristi, kemudian perkawinan, baptis, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, kasus ini membuka mata otoritas gereja untuk bersikap waspada dengan melakukan tindakan preventif yuridis terhadap siapapun yang memperkenalkan diri sebagai pastor tamu yang tidak dikenal dan berasal dari luar wilayah keuskupan. Di antara bentuk pencegahan yang dilakukan dalam hukum adalah melakukan pengontrolan terhadap selebret. Apa itu celebrate, saudara-saudari? Celebrate itu adalah kata berasal dari bahasa Latin, dari kata celebrare yang artinya merayakan. Jadi celebrate artinya orang yang merayakan sebuah perayaan atau yang memimpin sebuah perayaan. Dan upaya pencegahan ini sudah dilakukan lama oleh pihak gereja Katolik. Tetapi dengan kejadian ini gereja semakin waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Saudara-saudari, secara umum celebrate dimengerti sebagai sebuah surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh otoritas gereja yang berwenang, yaitu untuk imam diosesan itu dikeluarkan oleh uskup diosesan, dan untuk imam religius atau imam tarekat itu dikeluarkan oleh superiornya atau pemimpin ordo ataupun kongregasi ataupun tarekatnya. Untuk apa? Supaya bisa merayakan Ekaristi secara sah. Surat rekomendasi ini memberikan jaminan bahwa imam yang bersangkutan adalah seorang imam yang sah dan diizinkan untuk merayakan misa dan pelayanan sakramen-sakramen di luar keuskupannya. Saudara-saudari terkasih, pada umumnya surat rekomendasi ini berbentuk kartu yang di bagian depannya ditunjukkan dalam bahasa resmi negara tersebut. Di bagian depan itu berisi data pribadi sang imam, kemudian tanggal tahbisan, kemudian di mana dia bertugas di sebuah keuskupan ataukah dia bertugas dari imam religius atau imam tarekat. Kemudian di bagian belakang
Dalam bahasa Latin dinyatakan bahwa imam tersebut dapat berkhotbah, yaitu kanon 764. Kemudian untuk melaksanakan ibadat ilahi, kanon 835. Untuk secara sah merayakan Ekaristi dan untuk mendengarkan pengakuan dosa, kanon 967. Dan pada bagian bawah tertera tanda tangan uskup diosesan atau superior dengan capnya. Tanda tangan dan cap resmi dari otoritas gereja yang mengeluarkannya memberikan jaminan hukum terhadap keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan. Nah, di layar kita sudah saya tunjukkan kartu Celebrate ini. Walaupun barangkali tulisannya kurang begitu jelas, saudara-saudari, tetapi paling tidak ini kira-kira bukti fisik dari Celebrate atau kartu Celebrate yang harus dimiliki oleh seorang imam dalam gereja Katolik. Jadi ketika dia berkunjung ke sebuah tempat yang di sana orang belum mengenal dia, untuk seterusnya bisa dikenal dan bisa merayakan sakramen, terutama merayakan perayaan Ekaristi di sana, dia harus menunjukkan kartunya sebagai Celebrate atau kartu Celebrate-nya. Saudara-saudari, gereja menggarisbawakan ketentuan normatif menyangkut Celebrate. Dalam kanon 903 dikatakan imam hendaknya diizinkan untuk merayakan meskipun ia tidak dikenal oleh rektor gereja, asalkan ia menunjukkan surat rekomendasi atau Celebrate dari ordinarisnya atau pemimpinnya yang dibuat sekurang-kurangnya dalam tahun itu, atau asal dapat diperkirakan dengan arif bahwa ia tidak terhalang untuk merayakan misa. Ketentuan normatif ini mengandung beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, jika imam tamu muncul di gereja dan ia sudah dikenal oleh pastor paroki atau para imam yang lain yang berada di situ, maka ketentuan kanon 903 ini tidak berlaku. Jika imam tamu tersebut adalah teman kelas pastor paroki atau pastor rekan di seminari tinggi atau yang bersangkutan sudah dikenal luas, maka imam tamu tersebut sudah dikenal. Oleh karena itu, ia sudah dikenal, maka tidak ada alasan untuk menuntut tambahan bukti terkait dari imam tamu tersebut. Dan ia dapat langsung merayakan Ekaristi tanpa syarat-syarat tambahan. Yang kedua, situasi tentu berbeda jika imam tamu tersebut mengetuk pintu pastoran dan pastor paroki tidak mengenal sama sekali identitas yang bersangkutan. Bagaimana pastor paroki dapat memastikan bahwa yang bersangkutan adalah sungguh-sungguh imam yang baik atau imam yang sedang terkena hukuman suspensi? Atau dapat terjadi seorang yang sedang mengalami depresi atau berhayal sebagai seorang imam. Itulah yang kita kenal dengan imam gadungan. Seperti dinyatakan dalam kanon 903, seorang yang sungguh-sungguh imam dapat menunjukkan Celebrate-nya. Dan penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang imam Katolik pun yang merasa tersinggung jika kepadanya diminta untuk menunjukkan surat rekomendasi kepada seorang pastor paroki misalnya yang tidak mengenalnya demi membuktikan identitasnya sebagai seorang imam. Ini saudara-saudari. Jadi sangat menarik sebenarnya berbicara tentang hal ini. Sangat penting dan menarik. Jadi di sini saudara-saudari dengan adanya kasus atau kejadian ini membuat gereja semakin hati-hati, semakin waspada. Supaya gereja jangan sempat kecolongan. Maka para imam yang tidak dikenal di sebuah tempat atau di sebuah paroki di mana imam tersebut berkunjung atau ada urusan tertentu, imam atau pastor paroki maupun imam yang ada di tempat itu wajib meminta si tamu tersebut yang mengatakan bahwa dia juga seorang imam harus wajib menunjukkan kartunya, yaitu kartu Celebrate. Dan itu adalah tanda pengenal mereka.
Ibaratnya celebrate itu seperti KTP kira-kira saudara-saudari. Atau misalnya seorang pelajar dia wajib menunjukkan kartu pelajar. Ataupun kartu-kartu identitas yang lain ketika kita memasuki sebuah wilayah yang masih baru bagi kita. Nah, saudara-saudari, dari ulasan di atas memberikan sebuah gambaran yang jelas bagi kita bahwa kita sekali lagi perlu waspada. Maka ketika kita kedatangan seorang imam baru ke gereja atau ke paroki kita, umat juga dan juga para pengurus gereja bisa meminta kartu celebrate dari imam tersebut untuk dilihat. Dan ini bukan sebuah kesalahan. Jadi bukan hanya para imam yang bisa meminta melihat ini, tetapi umat juga yang ada di gereja, entah pun itu di stasi, entah pun itu dalam sebuah kelompok kategorial, karena imam tersebut masih baru, kita belum bertemu, maka boleh juga tidak menjadi sebuah persoalan atau masalah ketika umat atau para pengurus di tempat itu meminta kartu celebrate dari si imam tersebut untuk dilihat. Supaya saudara-saudari menghindari jangan sempat kita teledor atau kita jatuh dalam ketidaktahuan kita. Jangan nanti selesai perayaan itu dilaksanakan ternyata si imam tersebut bukan imam sungguhan tapi imam gadungan yang mengaku sebagai seorang imam dalam gereja Katolik. Demikianlah ulasan singkat saudara-saudari untuk kita, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.